Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Ya, tidak berasa ini udah tahun kedua ya, teman-teman kuliah di Informatika Unjani. Jadi sekarang sudah memasuki semester ketiga, ya, yaitu ganjil di 2023-2024. Nah, untuk mata kuliah pemrograman objek kali ini masih bertemu dengan saya gitu ya untuk mata kuliah pemrograman. Jadi kurang lebih kita udah bertemu di algoritma dan pemrograman, di pemrograman web ya, dan sekarang kita bertemu di pemrograman objek satu. Nah, pemrograman objek satu ini akan kita selenggarakan di setiap hari Kamis malam gitu ya, secara online. Jadi sama dengan pada 2 semester sebelumnya, online kita laksanakan bisa dengan sinkronus seperti yang kita lakukan saat ini, dan bisa dilakukan dengan asinkronus menggunakan video gitu ya. Nah, untuk pemrograman objek satu ini akan kita selenggarakan sebanyak 2 SKS. Artinya paling lama akan kita pelajari selama 100 menit ya untuk tiap sesinya, dan pertemuannya ada 14 untuk pertemuan kuliah, dan ada 2 pertemuan untuk ujian UTS dan UAS, jadi total ada 16 pertemuan. Nah, mata kuliah pemrograman objek satu ini eh, terdiri dari tim dosen ya. Jadi ada 3 dosen yang mengajar. Untuk reguler pagi itu adalah Bu Reski Yuniarti. Untuk kelas yang satu lagi pagi itu ada Pak Agus Komarudin. Dan untuk reguler sore itu dihandle oleh saya sendiri. Artinya kami bertiga memiliki materi yang sama, dan Bu Reski Yuniarti yang diketuakan atau diamanahkan sebagai penanggung jawab dari mata kuliah pemrograman objek satu ini ya. Artinya semua konten yang kita pelajari di mata kuliah ini adalah konten yang disajikan oleh ketua koordinator mata kuliah, yaitu Ibu Reski Yuniarti gitu ya. Baik, karena minggu kemarin libur ya, hari Kamis, maka kita masuk pertemuan kesatunya di minggu kedua. Jadi insya Allah nanti untuk mengganti pertemuannya saya bikin rekaman ya untuk pertemuan materi yang kedua gitu ya. Nah, di sini saya ingin share screen dulu. Nah, baik. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah kontrak mata kuliah ya. Jadi seperti ini. Ya, baik. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang pemrograman objek satu ini ketua penyelenggara mata kuliahnya adalah Bu Reski Yuniarti ya. Beliau adalah sekaligus dosen dan sekretaris jurusan ya di tahun akademik saat ini. Nah, di sini ini profilnya Bu Reski ya. Nah, ini adalah peraturan tata tertib. Ini mungkin peraturan tata tertib yang tertera di sini, ini lebih difokuskan kepada pembelajaran offline ya, atau pembelajaran di kampus. Kalau di online seperti kita sekarang, seperti biasa aja, jadi bisa sinkronus, bisa asinkronus ya. Kalau sedang sinkronus, mungkin kalau bisa memungkinkan, jadi dapat menyalakan kameranya. Untuk platform sendiri yang kita gunakan itu adalah di LMS-nya Unjani. Jadi kalian bisa login di e-learning.unjani.ac.id ya. Jadi kita tidak menggunakan platform di luar itu. Jadi kita memanfaatkan platform Unjani, di mana kalian bisa login masuk ke situ dengan username dan password kalian dari portal student ya. Jadi bisa diarahkan, biasanya di halaman depan itu ada pilihan e-learning. Nanti kalian masuk di situ aja ya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi absensi yang ada di e-learning tersebut ya. Jadi karena memang nanti absensinya akan dilihat dari e-learning, jadi tidak lagi dari Google 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 Classroom ya. Jadi semuanya ada di situ. Oke, kalau di sini kita online, artinya mungkin kehadiran itu kita tidak terlalu apa tidak terlalu hitung ya. Namun memang untuk nilai kehadiran sendiri tetap akan dihitung, cuman memang kehadirannya yang tidak dihitung. Jadi untuk tiap konten yang
ada, walaupun kita nanti sinkronus atau asinkronus, itu akan saya record ya. Jadi recordingnya akan saya upload di LMS sehingga teman-teman yang tidak bisa hadir bisa menyaksikan rekaman tersebut ya, dan bisa disaksikan dan itu akan dianggap hadir gitu ya. Jadi teman-teman yang tidak hadir pun jangan khawatir, tidak tertinggal materinya walaupun perkuliahan dilakukan secara sinkronus seperti ini ya, langsung. Nah, untuk komponen nilai, ini ada QTA ya, kuis tugas, yaitu ada 20%, ada UTS 35%, dan UAS 45%. Dan di sini dinyatakan bahwa komponen dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan bobot tugas yang nanti akan dikerjakan. Jadi nanti di mata kuliah ini akan ada tugas, jadi tugasnya akan ada tugas biasa atau tugas harian ya, dan ada tugas besar. Tapi karena kita di reguler, ya, tugas hariannya nanti nggak akan terlalu sulit ya. Yang pasti tujuan kita adalah teman-teman bisa memahami seperti apa sih pemrograman berorientasi objek satu ini, gitu ya. Nah, platform yang kita gunakan adalah bahasa Java nantinya. Dan mata kuliah ini juga ada praktikum, di mana praktikum seperti biasa akan dimulai di pertemuan keempat. Untuk praktikum juga akan ditemenin oleh asisten dan dosen pengampu praktikum itu ya saya sendiri ya. Jadi saya mengajar teori dan praktikumnya juga. Nah, ini referensi yang kita gunakan ya. Dan referensi utamanya adalah di slide-nya Bu Reski ini. Jadi materi semua akan disajikan atau di-provide dari Bu Reski sendiri. Nah, di mata kuliah pemrograman objek dasar ini, atau pemrograman objek satu, ini nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java tadi ya. Kemudian kita akan menggunakan Notepad atau JCreator sebagai Integrated Development Environment atau EDE. Jadi kita akan mencoba coding menggunakan bahasa Java dengan menggunakan Notepad ya sebagai basic code-nya. Apabila nanti teman-teman sudah mahir dalam mengkode Java, bisa gunakan platform IDE yang lain ya seperti NetBeans, Eclipse, dan lain-lain. Ya, tapi untuk praktikum biasanya Bu Reski itu menggunakan NetBeans ya. Jadi teman-teman sebelum memulai mata kuliah ini dan praktikum nanti di semester 4 itu bisa menginstal Java terlebih dahulu, atau bagi yang masih belum bisa menginstal Java, nanti saat praktikum biasanya ada asisten yang akan memandu instalasi Java-nya di pertemuan pertama, gitu ya. Sebagai pengenalan pertemuan pertama kita akan membahas tentang perbedaan komponen pada komputer. Jadi kita mengulang lagi sedikit tentang komputer ya, tentang Orkom-Arkom sedikit, lalu tentang algoritma dan pemrograman sedikit ya, jadi kita refreshing, dan memperkenalkan seperti apa pendekatan berorientasi objek ya dalam pemrograman. Nah, di sini ada silabus dari Bu Reski, jadi kita akan belajar apa aja selama 14 pertemuan ini ya. Jadi ini ada course plan-nya. Jadi yang pertama kita akan membahas ya itu tadi ya, perbedaan komponen pada komputer, terus bahasa pemrograman itu apa aja, lalu ada alur pembuatan program atau algoritma, ini juga kita refreshing sedikit dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, lalu ada pendahuluan object oriented programming. Jadi ada sedikit bayangan dulu ya seperti apa sih object oriented programming itu bisa dikerjakan. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai bahasa Java ya dan lingkungannya, alur program Java, struktur programnya, lalu IDE-nya, Java API-nya, dan dokumentasinya. Jadi ini akan kita bahas mengenai bahasa pemrograman Java-nya ya. Lalu yang ketiga kita masuk ke materi perbedaan antara objek dan tipe data primitif. Ya, kalau kita ingatkan lagi di pertemuan algoritma dan pemrograman waktu pertemuan satu kemarin, itu objek ini sebenarnya adalah tipe data bentukan ya. Di samping itu tipe data primitif yang kita ketahui ada integer, ada karakter, ada bit ya, ada double, ada floating point atau float, dan lain-lain. Lalu untuk objek tipe data bentukan itu ada objek ya, ada array, dan seterusnya. Di objek ini adalah tipe data bentukan. Kemudian ada penggunaan dan penulisan operator,
lalu mengatur aliran tugas program menggunakan if else, else if, dan lain-lain. Lalu di sini ada tugas 1 gitu ya. Kemudian pertemuan 4 kita awali juga dengan kuis 1. Kemudian kita membahas mengenai for, do while, switch case. Ini juga dari algoritma kemarin ya, ada for, to do gitu ya, ada while do, ada juga switch case. Di switch case ini sebenarnya adalah bagian dari kontrol program ya, if else gitu ya. Kemudian kita masuk ke konsep object oriented-nya dari pemrograman Java. Jadi di sini kita akan belajar mengenai apa itu kelas ya, dan bagaimana cara menggunakan kelas itu untuk membuat objek, terus penerapan perilaku kelas dan seterusnya, lalu memanggil objek, ya membuat variabel, terus menggunakan Java, dan membahas tentang berbagai tipe primitif yang ada pada bahasa pemrograman Java. Lalu pertemuan ke-6 nanti akan kita gunakan dan perkenalkan apa itu konstruktor ya untuk menginisialisasi objek, lalu pembahasan kelas dan lain-lain seperti kelas abstrak, kelas interface ya, dan memang itu biasanya kita pakai dalam memodelkan dunia nyata ya. Jadi kalau kita lihat dunia nyata itu adalah objek, misalnya handphone adalah objek, sepeda adalah objek ya. Lalu mahasiswa, dosen itu semua adalah objek. Jadi objek yang ada di dunia nyata itu kita modelkan ke bahasa pemrograman. Nah, di sini kita menggunakan Java. Lalu ada metode ini kalau di algoritma sama seperti fungsi dan prosedur ya, tapi dia terdapat di dalam kelas, nanti akan lebih detail kita bahas di materi tersebut. Kemudian ada access modifier dan enkapsulasi, ya casting, dan lain sebagainya di pertemuan 6. Pertemuan 7 kita akan membahas tentang overloading, ya overloading ini nanti akan dijelaskan kemudian. Lalu ada studi kasus, kita lihat dalam penggunaan bahasa Java-nya di sini. Misalnya kita ambil kasus nomor acak dan seterusnya untuk aplikasi permainan dadu. Kemudian akan ada tugas yang kedua. Nah, pertemuan 8 sendiri adalah pertemuan UTS ya, ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan setelah UTS, kita akan membahas tentang pembuatan larik. Larik itu adalah array ya. Nah, menggunakan larik data atau larik yang sebagai objek, terus membuat array atau larik multidimensional, dan kita akan ada belajar beberapa studi kasus, lalu kita bahas urutan-urutan algoritma dan urutan-urutan programnya. Lalu di Java juga ada yang namanya class scanner, di mana class scanner itu dipakai untuk menerima inputan dari keyboard gitu ya. Jadi ketika kita ingin membuat program yang dinamis, yang membutuhkan interaksi manusia menggunakan alat input berupa keyboard, jadi kita bisa gunakan class scanner. Class scanner itu akan menjadi suatu package atau library yang kita akan import dalam program yang kita buat nanti menggunakan bahasa Java. Kemudian di sini juga ada kelas buffer reader, ini sebenarnya sama aja, jadi itu juga dipakai untuk memberikan atau membaca input ya yang kita inputkan dari keyboard. Kemudian yang 11 itu kita menggunakan metode this atau fungsi this untuk mengakses konstruktor, nanti akan dijelaskan kemudian. Kemudian ada yang namanya variabel final ya atau final. Lalu di dalam object oriented itu programming ya, object oriented programming ada istilah yang namanya inheritance atau pewarisan. Di pewarisan itu sama seperti di dunia nyata, ada orang tua, ada anak, gitu ya, ada parent, ada child, lalu ada superclass dan subclass. Jadi kita menggunakan istilah yang mana aja bebas. Biasanya itu parent dan child atau orang tua dan anak. Nah, sebagai contoh misalnya orang tuanya adalah dosen, di mana dosen itu dibagi menjadi dua, biasanya yang pertama dosen luar biasa, yang kedua dosen tetap yayasan, misalnya gitu. Atau mahasiswa juga bisa dibagi menjadi dua, yang pertama mahasiswa sarjana, yang kedua mahasiswa D3, yang ketiga mahasiswa D4, dan seterusnya. Atau nambah satu lagi mahasiswa internasional misalnya. Dan seterusnya ya, jadi banyak contoh di luar nyata, di dunia nyata yang kita bisa gunakan untuk mengimplementasikan apa yang disebut sebagai inheritance atau pewarisan. Dan akan kita pelajari juga berbagai relasi antar kelas selain inheritance, yaitu ada agregasi, asosiasi, komposisi, generalisasi, dan seterusnya. Ini nanti akan kita jelaskan kemudian.
Lalu akan ada tugas lagi, kemudian akan ada kuis di pertemuan 12. Di sini kita gunakan access modifier untuk superclass dan subclass tadi ya, inheritance, lalu ada konstruktor hierarki, dan ada overriding dan overloading. Ini juga nanti akan kita jelaskan. Kemudian nomor 13, pembuatan kelas abstrak dan metode abstrak. Lalu pertemuan 14, pembahasan mengenai polimorfisme dan interface. Jadi ada kelas interface dan ada perilaku polimorfisme, artinya satu kelas itu bisa memiliki banyak bentuk. Banyak bentuk di sini artinya bisa memiliki banyak fungsi. Banyak fungsi yang dimaksud adalah definisi fungsinya sama, tapi perilakunya bisa berbeda, gitu ya. Misalnya apa bedanya kita mengendarai mobil kijang dengan mengendarai mobil manual dan mengendarai mobil matic misalnya. Itu kan sebenarnya sama-sama mengendarai mobil ya, tapi secara teknis berbeda. Kalau mengendarai mobil manual, berarti kita akan dipersiapkan persneling manual ya. Jadi ada gas, ada rem, ada kopling, ada gear ya atau gigi. Nah, kalau untuk otomatis, maka kita akan dipersiapkan dengan persneling otomatis ya. Jadi hanya ada gear otomatis, gearnya pun berbeda ya, ada D, ada R, ada apalagi ya, nggak ingat saya untuk otomatis. Tapi perilakunya sama, yaitu sama-sama mengendarai mobil. Nah, yang berbeda itu adalah secara teknisnya aja, karena kalau kita mengendarai mobil manual, berarti kita akan memiliki parameter yaitu gas, rem, kopling, dan gear. Ada 4 parameternya. Tapi kalau kita mengendarai mobil otomatis, maka parameter kita hanya ada gas, rem, dan gear saja. Sedangkan gear pun nanti parameternya bisa berbeda ya, tergantung dari dia mobil manual atau mobil otomatis ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat ya polymorphism. Dan pertemuan terakhir itu akan ada tugas besar gitu ya. Nah, nanti karena kita hanya sedikit ya, jadi teman-teman bisa nanti mengerjakan tugas besarnya berkelompok aja ya, seperti biasa. Jadi nanti mungkin satu kelompok 3 atau 2 orang, dan nanti tugas besarnya membuat suatu aplikasi menggunakan bahasa Java dan menerapkan object oriented di dalamnya. Baik, seperti itu ya course plan kita selama 14 pertemuan nantinya ke depan. Dan karena memang tadi ini adalah minggu kedua harusnya, jadi nanti bahasan mengenai Java ini akan saya buat videonya, lalu akan saya upload sebagai pengganti pertemuan. Jadi insya Allah minggu depan kita sudah mulai di pertemuan ketiga ya. Atau mungkin nanti ada beberapa hal yang saya masukin ya, saya iniin aja ya, Pak, saya gabung ya. Misalnya seperti pertemuan 4 ya, di sini kan ada kuis, dan pertemuan 3 ini ada tugas. Nah, mungkin ini tugas dan kuisnya saya satukan saja sehingga jadi satu kuis aja, di mana satu kuis itu nanti akan jadi satu pertemuan di luar pertemuan reguler kita untuk mengganti pertemuan yang kemarin itu gitu ya. Jadi nanti tinggal diatur aja. Intinya ini adalah course plan yang akan kita bahas ya selama 14 pertemuan, tapi konten-kontennya itu mungkin bisa bergeser ke atas atau bergeser ke bawah nantinya. Tergantung seperti apa nanti capaian yang kita bisa capai untuk tiap-tiap pertemuannya. Baik, seperti itu. Jadi kita mulai di materi yang pertama dulu ya. Jadi ini adalah pendahuluan konsep pembuatan program. Jadi di sini kita akan mengingat kembali sekilas ya mengenai algoritma dan pemrograman, lalu ada beberapa materi sedikit ya terkait organisasi komputer. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada malam ini. Jadi tujuannya adalah yang pertama bisa mengetahui tentang bahasa pemrograman dan beberapa kategorinya. Lalu kita mengerti alur kerja pembuatan program atau algoritma dan menerapkannya pada pemecahan masalah. Nah, kalau kita refreshing lagi, ya waktu kita belajar Alpro, ya Alpro itu kan artinya kita membuat suatu program komputer, di mana program komputer yang kita buat itu digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan ya. Waktu itu kita jalankan sebanyak 4 SKS ya, artinya seminggu 2 kali, di mana waktu itu saya terapkan skemanya adalah kita belajar teori di pertemuan pertama, lalu kita latihan di pertemuan kedua gitu ya, dan begitu seterusnya ya. Kemudian
saat kita latihan di pertemuan kedua, jawabannya pun sudah saya bikin rekaman juga gitu ya, bagaimana cara pemecahan masalahnya, dan teman-teman bisa cocokkan seperti apa hasilnya dari yang teman-teman kerjakan. Kemudian video itu saya upload lagi di pertemuan berikutnya gitu ya, ditambah dengan video materi yang memang harus dikerjakan dan begitu seterusnya. Nah, tapi karena ini hanya 2 SKS, jadi kita nggak kayak gitu ya. Jadi kita akan lebih banyak membahas teori daripada mengerjakan tugas atau kuis ya, atau latihan. Untuk latihan sendiri mungkin kita akan laksanakan di mata kuliah praktikumnya saja nanti bersama asisten ya. Baik, di sini ada komputer ya. Komponen dasar komputer ini adalah mata pelajaran Arkom ya. Jadi di sini komponen dasar pada komputer itu salah satunya adalah perangkat lunak ya, atau software. Selain software ada hardware. Selain itu ada jaringan komputer, ada internet ya, ada brainware dan lain sebagainya. Nah, untuk software sendiri, jadi software itu adalah suatu perangkat lunak, di mana perangkat lunak ini ada yang disebut sebagai program sistem, ya, ada yang disebut sebagai program aplikasi, dan ada yang disebut sebagai compiler. Nah, compiler itu sendiri merupakan suatu perangkat lunak di mana compiler itu dipakai untuk membaca program ya, program komputer yang dibuat oleh manusia dan diterjemahkan ke bahasa komputer, yaitu bahasa biner ya, 0101, yang tujuannya adalah agar komputer bisa mengerti ya apa yang diinginkan dan diperintahkan manusia kepada dirinya. Jadi sebenarnya kan kita tahu bahwa komputer itu sebenarnya tidak mengerti bahasa manusia. Sehingga ketika manusia ingin memberikan instruksi pada komputer, maka dia membutuhkan suatu penerjemah. Artinya komputer itu membutuhkan penerjemah bahasa atau instruksi yang diinginkan oleh manusia dan dia bisa mengerti itu. Nah, penerjemah itu dinamakan dengan compiler. Kemudian ada program sistem, itu lebih banyak membahas tentang sistem, contohnya sistem operasi gitu ya, Windows, Linux, Android, dan lain-lain. Kemudian ada program aplikasi, ini lebih banyak adalah aplikasi yang berjalan di atas program sistem atau di atas operation system. Ya, contohnya kita online menggunakan Zoom, lalu ada PowerPoint ya yang kita gunakan, ada Microsoft Office, ada bahasa pemrograman itu sendiri, sebenarnya itu adalah pemrograman aplikasi. Jadi bahasa pemrograman itu juga kita sebut sebagai aplikasi atau perangkat lunak ya. Sehingga perangkat lunak itu sebenarnya tidak hadir sendiri. Jadi perangkat lunak itu dibuat oleh perangkat lunak. Jadi misalnya kita mau bikin sistem absensi atau sistem akademik kampus. Nah, sistem akademik kampus itu dibuat menggunakan suatu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak. Berarti perangkat lunak yang kita buat menggunakan perangkat lunak lagi ya, tapi levelnya beda. Kalau perangkat lunak bahasa pemrograman itu berarti perangkat lunak yang untuk builder ya, ibaratnya untuk membangun perangkat lunak. Kalau kita berbicara sistem akademis berarti itu sudah jadi produk gitu ya. Jadi itu adalah produknya. Nah, namun di sisi lain sebenarnya perangkat lunak itu juga adalah produk bagi perusahaan yang mengembangkannya ya. Contohnya bahasa Java ini pertama kali dibuat oleh Sun Microsystem, artinya dia adalah produk dari Sun Microsystem, lalu kemudian diakuisisi oleh Oracle gitu ya. Baik, jadi compiler tadi ya digunakan untuk menerjemahkan program komputer ke dalam bahasa mesin. Dan bahasa mesin itu adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer. Kalau bahasa pemrograman itu sebenarnya adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia, karena bahasa pemrograman yang kita gunakan itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, di mana bahasa pemrograman tingkat tinggi itu bahasanya sudah mirip dengan bahasa manusia. Ya, sebagai contoh kita coding ya menggunakan istilah for. For itu kan artinya mengulang gitu ya. Lalu kita gunakan sintaks if. If itu kan artinya jika gitu ya. If then itu berarti jika maka dan seterusnya. Kalau bahasa pemrograman level rendah itu berarti bahasa program itu agak sulit dibaca oleh manusia. Sebagai contoh bahasa assembly gitu ya. Kalau
teman-teman pernah mencari atau pernah menggunakan apa yang namanya bahasa assembly itu sebenarnya bahasa yang ditulis menggunakan kode biner yang sebenarnya itu sangat dekat dengan komputer. Jadi dia lebih lebih dekat dengan pemahaman komputer daripada dekat dengan pemahaman manusia. Nah, namun yang kita gunakan adalah pemrograman level tinggi, ya mulai dari yang kita pelajari kemarin yaitu bahasa C, kemudian bahasa PHP ya, dan sekarang kita gunakan bahasa Java. Atau ada beberapa teman-teman yang mendapatkan mata kuliah yang ada codingnya. Nah, itu sebenarnya yang kita gunakan semuanya adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, yang mana bahasa itu bisa dibaca dan dimengerti oleh manusia. Dan memang kalau bahasa bahasa tertentu ya, itu membutuhkan compiler untuk diterjemahkan oleh mesin. Nah, kalau PHP kemarin dia tidak butuh compiler, tapi langsung diinterpretasikan ke browser. Jadi PHP kemarin itu adalah interpreter yang dibutuhkan. Interpreternya adalah browser. Jadi dia tidak mengcompile, tapi diterjemahkan oleh browser langsung. Nah, kalau Java yang kita gunakan, dia membutuhkan compiler karena akan dieksekusi oleh prosesor gitu ya. Kalau kemarin PHP itu tidak dieksekusi oleh prosesor, tapi dieksekusinya oleh browser. Jadi browser itu menerjemahkan atau menginterpretasikan. Makanya dia disebut interpreter. Kalau ini akan dieksekusi oleh CPU, maka dia disebut dengan compiler, gitu ya. Nah, bahasa pemrograman itu adalah suatu definisi formalnya ya, adalah suatu teknik komunikasi yang distandarisasi untuk menyatakan instruksi pada komputer. Artinya ketika manusia ingin memberikan suatu perintah kepada komputer, kita harus menggunakan suatu bahasa pemrograman ya. Dan bahasa pemrograman itu memiliki suatu sintaks ya. Sama seperti bahasa manusia, ada sintaksnya. Misalnya bahasa Inggris, kalau kita mau ngomong hai, kita mau ngomongin nama saya adalah Alex misalnya. Maka di bahasa Indonesia sintaksnya adalah nama saya adalah Alex. Kalau misalnya sintaksnya diganti jadi bahasa Inggris, maka akan berubah jadi my name is Alex gitu ya. Nah, itu adalah sintaks. Nah, namun sama aja definisinya, di mana my name is Alex dan saya ada Alex itu sama-sama memiliki pemahaman yang sama, sehingga pemahaman itu kita sebut sebagai semantiks ya. Jadi dalam istilah teknis di informatika itu ada yang namanya sintaks dan ada yang namanya semantik. Jadi ketika kita memberikan instruksi kepada komputer menggunakan suatu sintak, ya lalu diterjemahkan oleh komputer dan komputer mengeksekusi hal yang memang secara makna itu sama dengan yang kita inginkan, maka apa yang kita perintahkan dan apa yang dieksekusi oleh komputer itu memiliki semantik yang sama gitu ya. Ya itu sama karena memang dia definisinya adalah programming language atau bahasa pemrograman. Intinya dia adalah language ya, atau suatu bahasa. Jadi bahasa itu memiliki suatu ciri-ciri umum yang mau ditaruh dimanapun sama ya. Mau bahasa pemrograman, bahasa pemodelan, bahasa manusia, natural language dan lain-lain. Bahasa itu memiliki suatu aturan yang sama, yaitu ada yang namanya sintaks dan ada yang namanya semantik. Atau biasanya di bahasa Indonesia sering teman-teman temukan ada yang tersirat dan tersurat. Nah, itu sama aja. Ya, yang tersurat itu adalah sintaks ya. Dan yang tersirat itu adalah semantik ya. Jadi itu sama aja. Nah, berbagai bahasa pemrograman itu biasanya memiliki sintaks yang sama, namun sintaks yang berbeda ya, mohon maaf. Jadi sintaks yang berbeda tapi dia memiliki semantik yang sama. Misalnya kemarin kita membuat fungsi menggunakan bahasa C. Maka diawali function, gitu ya di depannya. Function hitung penjumlahan. Nah, gitu ya. Lalu kita gunakan bahasa Java nih. Nah, bahasa Java tidak menggunakan keyword function di depannya. Ya, tapi langsung misalnya dia menggunakan void ya. Void hitung penjumlahan. Nah, sebenarnya yang dikerjakan itu sama-sama menghitung penjumlahan. Artinya sintaksnya berbeda, ya, tapi secara semantik dia sama, maknanya dia sama. Ya, nah, bahasa pemrograman itu seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman kemarin sudah belajar bahasa pemrograman Pascal, Pascal C dan PHP,
di mana dia memiliki sintaks yang berbeda, nanti di Java pun akan memiliki sintaks yang berbeda, tapi maknanya sama. Nah, tadi kita juga jelaskan mengenai ada if, ada for, ya, ada while, dan lain-lain. Itu sebenarnya semantiknya sama. Ya, apa yang dikerjakan menggunakan semantik for, misalnya di C kita bikin for, di PHP kita bikin for, di Java kita bikin for. Itu sebenarnya semantiknya sama. Ya, for 1 to 10 misalnya, kalau di bahasa Pascal, gitu ya. Kalau di bahasa Java nanti for i sama dengan 1, 10, i plus plus itu sebenarnya maknanya sama. Yang berbeda adalah sintaksnya saja. Jadi secara makna algoritma itu sama, gitu ya. Yang membedakan itu adalah bahasa pemrogramannya aja. Artinya yang berbeda itu adalah yang tersuratnya aja atau sintaksnya aja. Ya, semantiknya itu sama. Nah, ini saya sudah singgung tadi ya, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana bahasa pemrograman ini memang paling mudah dimengerti oleh manusia karena dekat dengan bahasa manusia dan mudah pula dioperasikan, ya. Contohnya ya bahasa C kemarin, ya PHP, bahasa Java dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya bahasa tingkat rendah ya atau bahasa assembly yang tadi juga saya jelaskan, itu adalah bahasa mesin. Ya, bahasa mesin itu sebenarnya lebih sulit ya, lebih sulit dimengerti. Kalau dibaca sulit, tapi kalau misalnya dibuat lebih mudah, ya, karena memang dia lebih dekat ke bahasa biner dan lebih mudah dibaca oleh mesin atau oleh CPU. Cuman sekarang untuk penggunaan bahasa assembly itu udah jarang dilakukan, kecuali untuk pemrograman-pemrograman terkait dengan embedded, ya. Tapi yang embedded pun jarang udah pakai bahasa assembly, ya. Biasanya paling banyak menggunakan bahasa C. Misalnya ada IoT, kita mau bikin gerbang otomatis, lalu kita coding tuh di pintu otomatisnya bagaimana cara dia membuka otomatis menggunakan suatu sensor misalnya. Nah, itu biasanya kebanyakan menggunakan bahasa C. Salah satu modul yang biasa digunakan yaitu modul Arduino. Nah, Arduino itu bahasanya bahasa C. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sekarang memang programmer itu kebanyakan membangun produk menggunakan bahasa tingkat tinggi, dan memang bahasa tingkat tinggi itu yang lebih cepat ya dieksekusi. Nah, di sini kita mengingat kembali mengenai algoritma dan pemrograman. Jadi ini juga ada di dalam materi kita di pemrograman algoritma dan pemrograman, ya. Jadi ada beberapa cara alur kerja pembuatan program. Jadi langkah-langkah dasarnya yang pertama itu adalah mendefinisikan masalah, yang kedua adalah menganalisa masalah, dan yang ketiga adalah mendesain algoritmanya. Nah, mendesain algoritma waktu itu juga kita udah bahas, ada yang menggunakan pseudocode, ya, atau kode palsu, di mana kode palsu yang dimaksud itu mendekati kode dari bahasa pemrogramannya. Ya, waktu itu kita gunakan bahasa C ya untuk membuat suatu pseudocode, atau menggunakan flowchart. Ya, flowchart itu adalah gambar atau notasi yang memiliki definisi sendiri untuk apa? Notasi-notasi yang berbeda. Lalu kita lakukan coding dan kemudian kita lakukan debugging. Debugging itu adalah memperbaiki bug dari kode yang kita buat setelah fase testing dilakukan. Nah, yang pertama, mendefinisikan masalah. Jadi kalau kita mau bikin program itu, berarti kita harus tahu dulu masalah apa yang ingin kita pecahkan, ya. Nah, di sini contohnya adalah buatlah suatu program yang akan menampilkan berapa kali suatu nama yang tampil dalam sebuah daftar, misalnya. Nah, itu artinya adalah masalah. Masalahnya adalah bagaimana caranya menampilkan suatu nama, ya, yang ada pada suatu list atau suatu daftar. Nah, lalu dianalisa permasalahannya, gitu ya. Karena yang kita inginkan itu adalah masalah yang bisa dipecahkan secara efisien, ya, tidak berbelit-belit. Ya, waktu itu juga pernah ditunjukin ya dalam membuat suatu tugas di algoritma dan pemrograman. Ada coding yang kita buat sebanyak 10 baris, menghasilkan output yang sama, menghasilkan output X misalnya. Lalu ada program juga yang kita buat hanya cukup 5 baris, lalu menghasilkan output yang sama juga, yaitu X. Nah, sehingga kita akan lebih memilih mengkode 5 baris ya daripada 10 baris,
Karena yang kita inginkan adalah sama-sama X ya. Jadi dia menciptakan suatu keefisienan ya dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, sebagai contoh permasalahan yang kita bisa analisa, yang pertama adalah hitung berapa kali suatu nama tampil dalam suatu daftar. Itu adalah permasalahannya tadi, gitu ya. Kemudian saat kita ingin membuat program, kita analisa masalahnya, berarti kalau kita ingin menghitung berapa kali nama yang tampil gitu ya dalam satu daftar, misalnya nama Agus dalam daftar yang terdiri dari 100 orang, ya nama Agus itu ada 10 misalnya yang muncul gitu ya. Nama Asep ada 2, ya nama Indra ada 4 dan seterusnya. Maka yang kita butuhkan pertama kali adalah daftar nama-namanya gitu ya, yaitu inputnya. Di sini kita sebut aja adalah name list. Lalu kita butuhkan nama yang kita cari, sebut saja itu adalah key name. Lalu output program adalah jumlah seringnya suatu nama yang tampil dalam suatu daftar. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya nama Agus itu munculnya 10 kali dalam suatu name list. Gitu ya. Nama yang kita cari itu adalah Agus tadi. Lalu yang ketiga adalah kita mendesain algoritmanya. Gitu ya. Jadi algoritma itu langkah-langkahnya terstruktur dan dieksekusi mulai dari baris pertama hingga baris terakhir. Ya, dieksekusinya satu persatu. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan bahasa pseudocode atau bahasa pseudocode bahasa notasi flowchart. Yang ketiga kita desain algoritmanya kalau contoh yang tadi gitu ya, menggunakan bahasa manusia misalnya yang kita bahas ya. Jadi nanti itu pseudocode nanti ya. Jadi pertama bahasa manusia dulu. Kemarin juga kita bahas tentang bahasa manusia, biasanya menggunakan narasi ya. Bisa dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa apapun ya. Nah, di sini kita ambil bahasa Indonesia. Maka solusi untuk tadi gitu ya, kita menganalisa masalah dari sini, ya lalu kita bikin desain algoritmanya. Pertama yang kita butuhkan adalah kita ambil daftar nama-nama tadi. Artinya kita membutuhkan name list tadi. Kemudian ambil nama yang kita cari, yang kedua kita masukkanlah Agus dan kita simpan ke dalam key name. Kemudian kita bandingkan key name tadi pada masing-masing nama pada name list. Misalnya nama tadi adalah Agus. Ya, tadi kita punya 100 list, maka Agus ini kita bandingkan ke list yang pertama. Apakah dia Agus? Bukan ternyata. Ya, lalu akan kedua, ketiga dan seterusnya sampai ketemu Agus. Misal ketemu Agus, maka Agus yang pertama kita hitung satu, ya. Lalu dia cari lagi ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya, ke-20, ke-30 ketemu lagi Agus, maka Agus jadi dua. Ke-30, ke-40 dapat lagi Agus jadi 3, ke-50 dapat lagi Agus jadi 4 dan seterusnya sampai 100 tadi terbaca, gitu ya. Dan kita akan temukan bahwa nama Agus itu ada berapa banyak di list tadi. Ya, jadi itu adalah desain algoritma yang akan kita rancang dalam memecahkan masalah, yaitu tadi ada berapa banyak suatu nama yang muncul dari suatu list atau suatu daftar. Nah, itu kita sajikan dalam bentuk notasi bahasa manusia. Ya, lalu kita juga bisa sajikan itu dalam simbol flowchart. Jadi ada 3 yang kita bisa pakai simbolnya. Simbol flowchart banyak ya, tapi untuk masalah tadi kita bisa gunakan 3 simbol aja. Yang pertama adalah proses. Proses itu berarti adalah suatu operasi yang dieksekusi, misalnya penggantian nilai berupa suatu proses apapun lah ya yang dalamnya menghitung, mengassignment nilai dan lain sebagainya. Lalu simbol yang kedua itu seperti simbol diamond ya, di mana diamond itu merujuk pada input atau output pada suatu flowchart atau notasi, dan ada flow line simbol atau arah panah untuk mengalirkan suatu proses dari input ke output gitu ya. Jadi dia akan mengalir mengikuti arah panah tersebut. Lalu ada simbol yang lain yang kita bisa pakai juga ya. Ada decision, terminal untuk berhenti dan mulainya program. Decision itu implementasi dari if ya, jika maka, sehingga keluar alurnya bisa 2 dan 3 dan lain-lain dan seterusnya. Ini ada konektor, kalau misalnya dipakai di halaman yang berbeda,
Artinya kita gunakan halaman yang berbeda itu untuk merujuk pada aliran di halaman yang sebelumnya karena memang meja kerja kita atau kertasnya nggak muat ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa gunakan 3, 4, 5, 6, 7, 8 simbol flowchart. Namun untuk proses yang tadi sepertinya kita nggak perlu banyak menggunakan simbol ya, karena dia tidak ada if juga, paling 3 simbol yang di atas kita bisa pakai, di mana inputnya adalah name list dan input keduanya adalah Kname ya. Lalu ada perulangan di situ, ada prosesnya di mana proses itu adalah akan mencari sebanyak mungkin kata yang kita isi di Kname dan diulang kembali apabila dia ketemu. Kalau ketemu, maka nanti akan mengcounter atau menghitung eh, penjumlahan dari nama yang ditemukan itu. Ya, jadi disesuaikan, disamakan namanya ketika ada counternya nambah satu, ketika ada nambah satu lagi jadi dua, ketika ada nambah satu lagi tiga, dan seterusnya sampai listnya habis, gitu ya. Nah, ini adalah contoh flowchart untuk problem yang tadi, ya. Kalau tadi kita bikin menggunakan bahasa manusia, ini kita gunakan bahasa flowchart. Ya, jadi yang pertama itu kita mulai dulu start, ya, lalu ada get name list, lalu get kname. Kemudian ada count, counternya diisi 0 dulu. Apakah ada nama yang lain? Kalau tidak ada, kalau ada kita cek apakah namanya sama dengan kinem yang dimaksud ya. Kalau benar ada, count-nya ditambah satu, balik lagi ada nama yang lain enggak? Kalau nggak ada dan seterusnya. Kalaupun nanti tidak ada, maka kita display count-nya lalu stop. Ya, jadi kalau kita memberikan contoh, misalnya name list-nya ada 100, K-name-nya adalah Agus, lalu counternya 0, lalu dicek di list pertama apakah ada nama Agus. Kalau tidak ada, balik lagi, dicari lagi, more names lagi, di list kedua, lalu masih ada nggak listnya ya, karena listnya ada 100. Kalau masih ada listnya, maka apakah ada nama Agus? Kalau tidak ada, balik lagi ke more names ya, ke list yang ketiga ya, selama listnya masih ada, apakah ada nama Agus ya, name equal to name. Kalau memang ada, yes, misalnya count plus satu, artinya countnya yang tadinya 0 jadi satu, dan seterusnya. Kalaupun nanti ternyata pas dicari apakah masih ada di dalam list, ternyata listnya sudah habis, artinya sudah mencapai 100, maka dia akan pindah ke no, lalu akan pindah menjadi display, dan akan stop ya, sehingga nanti akan bisa kita tampilkan Agus itu munculnya berapa kali dalam satu name list. Nah, lalu kita juga bisa gunakan suatu pseudocode ya, atau bahasa palsu yang mendekati bahasa sebagaimana mestinya. Nah, di sini kita gunakan bahasa pseudocode umum, kita bikin variabel let name list sama dengan list of name, let key name sama dengan name to be solved, artinya nama yang mau dicari dihitung, let count sama dengan 0. For each name in name list do the following, artinya dia menggunakan for, selama for itu selama name listnya masih ada. Untuk tiap-tiap name list yang kita lakukan adalah jika name yang dimaksud sama dengan key name, name yang dari name list tadi sama dengan key name, maka count sama dengan count 1 ya. Dan kalau misalnya udah selesai, dia akan keluar dari for, lalu ujung-ujungnya adalah display count gitu ya, menampilkan counternya ada berapa banyak key name yang dimaksud tadi dalam satu list. Nah, setelah kita buat, kita desain kodenya, maka kita eksekusi menggunakan bahasa pemrograman, maka kita coding di situ. Ya, kita coding menggunakan bahasa PHP, bahasa Java, bahasa C, dan lain-lain, kita coding di situ. Kemudian setelah kita coding, kita eksekusi hasil codingan kita, benar nggak coding yang kita maksud ya, sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan. Kalau tidak sesuai, kita lakukan proses debugging, ya, artinya perbaiki error yang ada pada program yang kita buat. Nah, jadi itu langkah-langkah kita melakukan coding, gitu ya. Nah, di sini ada berbagai macam tipe error yang biasa dilakukan saat kita coding. Yang pertama adalah compile time error atau syntax error. Nah, itu terjadi apabila ada syntax error pada suatu kode. Ya, mungkin dalam bahasa programan Java itu kalau kita ingin mengimplementasikan if, maka kita tulis if-nya i-nya huruf kecil gitu ya.
karena dia case sensitif. Kalau kita ganti I-nya huruf besar gimana? Dia akan error. Ya, artinya sintaksnya error, tulisannya error, gitu ya, bahasanya error. Nah, sehingga kalau misalnya perbaikan dari bahasa ini masih error, program tidak akan bisa kita jalankan. Ya. Nah, lalu yang kedua itu namanya runtime error. Nah, yang error itu adalah compilernya. Gitu ya. Jadi eh, programnya berhasil dikompil, artinya program yang kita tulis sudah benar. Namun saat program itu dijalankan, artinya dibaca oleh compiler dan akan dijalankan, maka compiler tidak bisa menjalankan itu, gitu ya. Atau bisa juga di tengah jalan ternyata ada aksi dari manusia yang menyebabkan error, ya. Nah, maka itu kita sebut juga sebagai runtime error. Nah, di sini contohnya adalah perulangan tanpa batas atau looping forever, ya. Ada suatu kondisi, misalnya kita membuat suatu if atau suatu while, dan dia ketemu kondisi while itu dia tidak berhenti-berhenti, ya, sehingga nanti program kita akan selalu mengulang dalam satu blok while. Nah, itu kita bisa sebut sebagai runtime error. Jadi ada error di situ. Dan error itu bisa disebabkan mungkin ketidaksengajaan dalam suatu kode yang kita buat, atau memang bisa disebabkan oleh manusia yang menginputkan suatu nilai sehingga membuat error, ya, saat aplikasi itu dijalankan. Nah, itu disebut dengan runtime error. Nah, runtime error hanya terjadi ketika eksekusinya dieksekusi oleh compiler. Ya, waktu kita belajar bahasa PHP kemarin tidak ada istilah yang namanya runtime error karena PHP tidak membutuhkan compiler, ya, dia langsung interpreter. Namun waktu kita belajar bahasa C itu juga sebenarnya ada istilah runtime error, ya, waktu itu kita belajar C. Nah, kita perkenalan dulu dengan Java. Jadi Java ini sebenarnya bahasa pemrograman yang banyak digunakan di berbagai macam device karena dia memang multi platform. Artinya hanya satu kali saja kita bikin aplikasinya, kemudian dia bisa dijalankan di platform yang berbeda. Misalnya kita jalankan di desktop, Windows, Linux, Mac bisa. Kita jalankan di mobile phone, smartphone bisa. Kita jalankan di manapun bisa. Jadi kita cukup sekali bikin program dan kemudian program yang kita buat itu bisa dijalankan di banyak sekali platform dan banyak sekali device, ya. Oke, lalu Java itu memang banyak pengembangannya dan banyak juga aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa Java yang kita ketahui. Nah, bahasa Java itu adalah salah satu bahasa yang dikembangkan dari bahasa C++, ya. Karena konsep pemrograman berorientasi objek itu dimulai dari semenjak C++ kalau nggak salah. Dan memang paradigma yang memang sedang berkembang saat ini adalah metodologi dari object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Sehingga bahasa yang sekarang kita pakai, misalnya Java, kita tahu bahasa yang lain, misalnya Python, Go language, dan lain-lain, itu sebenarnya adalah bahasa pemrograman yang dapat kita sajikan dalam konsep object oriented programming, gitu ya. Nah, di tahun 2016 semenjak Oracle mengambil alih Java, dalam satu conference yang mereka nyatakan, jadi di sini ada sekitar 10 million atau 10 juta Java developer di seluruh dunia, jadi ada banyak banget ya Java developer. Dan Java juga sudah berjalan di 15 billion device, artinya di 15 miliar device, ya. Million itu kan juta, ya. Billion itu berarti miliar, ya. Dan termasuk di 2 miliar kendaraan dan 350 million itu apa juta, ya. Di 350 juta medical device, ya, atau alat-alat medis, ya, untuk kesehatan. Jadi memang Java ini sudah banyak banget diimplementasikan di berbagai macam device, ya, totalnya udah 15 miliar device. Jadi memang kalau suatu saat menjadi programmer Java itu menguntungkan. Nah, Informatika Unjani sendiri sebenarnya kerjasama dengan Land Industry, ya, di mana Land Industry biasanya menyiapkan suatu alat device untuk perang, gitu ya. Nah, mereka membuat suatu software untuk device itu menggunakan Java, yaitu adalah PT Land Industri yang bekerja sama dengan kita Informatika Unjani.
Mungkin nanti suatu saat ada teman-teman yang mungkin udah lulus ya, eh, yang belum bekerja atau yang sudah bekerja nantinya, ya siapa tahu nanti LAN membuka peluang untuk berkarir di situ ya, apabila teman-teman berminat nanti bisa direkomendasikan untuk dimasukkan ke LAN industri. Nah, ini berbagai macam device yang menggunakan Java, jadi ada banyak banget ya, ada server, router, ada tablet, ada MRI ya untuk alat medis ya, ada Blu-ray, disk, ada ATM ya dan lain-lain. Ada electronic reader, CT scan ya, banyak banget ya yang menggunakan bahasa Java. Lalu Java itu banyak editionnya. Jadi yang pertama itu yang kita gunakan itu adalah yang standard edition. Nah, biasanya Java Standard Edition ini digunakan untuk membangun aplikasi berbasiskan desktop dan server application. Ya, jadi yang kita gunakan itu adalah Java Standard Edition atau J2SE ya, Java Standard Edition. Nah, Java SE ini support tiga paradigma pemrograman. Yang pertama adalah procedural programming, yang kedua object oriented, dan generic programming. Nah, mungkin yang akan kita banyak jelaskan adalah yang object oriented programmingnya saja ya, karena memang mata kuliah ini adalah pemrograman objek dasar ya. Kita membahas itu aja. Nah, lalu ada Java Enterprise Edition. Ini biasanya dipakai untuk developing large scale atau skala besar aplikasi. Terus distributed networking dan web-based application. Jadi J2XE itu bisa membangun web menggunakan Java. Jadi dia back-end-nya adalah Java, front-end mah tetap HTML ya. Lalu ada Java Micro Edition. Nah, Micro Edition ini adalah subset dari bahasa Java SE, biasanya digunakan untuk coding embedded device, artinya dia coding IoT atau coding yang langsung ke hardware gitu ya. Misalnya coding menggunakan Micro Edition ini di smartwatch ya, di TV, di set-top box, smart meters dan lain-lain. Jadi ya, di aplikasi-aplikasi yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya smartwatch, TV gitu ya, nah itu codingnya pakai Java. Nah, tidak sedikit pun ada TV atau alat device yang membangun sistem operasinya menggunakan bahasa Java. Ya, jadi sistem operasi bisa dibangun pakai bahasa Java. Kalau Microsoft itu dia pakai .NET gitu ya, pakai C# dia bangun OS-nya. Nah, kemudian perangkat lunak pasti tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya perangkat keras ya. Jadi di sini perangkat keras kita udah tahu dia adalah komputer sistem yang terdiri dari berbagai macam alat. Ada alat input, I/O ya, yaitu keyboard, speaker, mouse, lalu ada monitor dan lain-lain. Lalu ada physically touch-nya, bisa disentuh secara fisik ya kalau hardware komputer. Dan biasanya program yang kita buat itu adalah untuk hardware komputer yang kita biasa gunakan, mau itu di desktop, di mobile device, dan lain-lain. Jadi itu adalah hardware. Sehingga memang software itu berjalannya di atas hardware, dan manajemen dari memori dan lain-lain dari software itu diatur di operation system, ya, di sistem operasi. Nah, ini adalah komponen utama dari hardware, jadi ada CPU, ada I/O device, ada main memory dan secondary memory. Itu yang utama ya dari suatu hardware. Nah, ini contohnya ya, ini ada di mata kuliah Orkom Arkom gitu ya. Nah, kita masuk ke pengenalan object oriented programming. Jadi yang pertama itu sebelum kita coding Java, kita harus tahu dulu object oriented principle. Jadi dalam mengcoding suatu objek itu ada prinsip yang kita bisa gunakan secara teoritis ya, secara akademik ya, kita menggunakan beberapa istilah di sini, dan istilah ini kita akan eksekusi di bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang pertama yang harus kita pahami itu adalah objek itu sendiri. Apa sih objek? Nah, sebagai contoh tadi objek adalah handphone, smartwatch, mouse, keyboard, ya itu semua adalah objek, lampu dan lain-lain. Itu adalah objek. Lalu kemudian yang kedua adalah atribut. Apa itu atribut? Atribut itu adalah data yang dimiliki atau properties yang dimiliki dari suatu objek, gitu ya. Misalnya saya punya handphone. Handphone itu punya atribut yaitu merek. Misalnya mereknya adalah Xiaomi. Lalu dia punya serinya adalah
Note 12 misalnya. Kemudian dia ada warnanya, warnanya black. Nah, warna sama dengan black, berarti warna itu adalah atribut. Kemudian dia punya specification. Nah, specification itu adalah atribut. Nah, itu adalah atribut yang dimiliki oleh objek. Kemudian ada istilah yang namanya method. Method itu adalah apa yang objek itu bisa kerjakan. Nah, secara teknis method itu adalah fungsi dan prosedur. Misalnya handphone bisa menerima panggilan. Maka menerima panggilan itu adalah metode. Ya, atau membuat panggilan. Nah, membuat panggilan adalah metode. Smartphone Xiaomi tadi bisa main game, maka main game itu adalah metode. Kemudian bisa di-charge baterainya, gitu ya. Itu adalah metode ya. Artinya apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Ya, behavior apa yang dieksekusi yang bisa dikerjakan oleh si objek tersebut. Kemudian ada yang namanya kelas. Kelas itu adalah rancang bangun dari suatu objek. Jadi sebelum objek kita buat, maka kita buat kelasnya terlebih dahulu. Lalu ada encapsulation. Encapsulation adalah penyembunyian informasi yang ada pada suatu objek. Nah, lebih detailnya nanti akan kita bahas dan kita implementasikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Lalu inheritance, saya udah kasih contoh tadi, itu adalah pewarisan. Ya, inheritance itu adalah pewarisan, sehingga apa yang dimiliki oleh orang tua otomatis dimiliki oleh anak, ya. Itu namanya inheritance. Itu nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Lalu yang terakhir adalah polymorphism. Itu juga sudah saya contohin tadi ya, yang masalah mobil manual dan mobil otomatis tadi, ya. Itu adalah polymorphism. Nah, kurang lebih analogi kelas itu seperti ini. Ya, kalau kelas itu adalah blueprint dari suatu objek atau rancang bangun dari suatu objek. Ya, kita lihat di sini ada orang yang menggambar suatu denah rumah, maka denah rumah itu adalah kelas, ya. Lalu denah rumah ini bisa jadi rumah. Yang pertama rumah warna merah, yang kedua rumah warna krem, yang ketiga rumah warna biru. Artinya satu kelas bisa jadi 3 objek, yaitu rumah merah, rumah krem, dan rumah biru. Nah, rumah merah, rumah krem, dan rumah biru hanya berbeda pada propertisnya, yaitu warna. Ya, jadi kita merancang rumah, rumah itu punya propertis warna. Nah, ketika dia jadi objek, maka objek itu propertisnya kita isi. Rumah ini warnanya apa? Biru. Misalnya blueprintnya kita kasih juga atribut yang namanya luas. Maka ketika objek rumah itu jadi, kita bisa isikan juga luasnya berapa. Misalnya rumah warna merah luasnya 1 hektar, gitu ya. Rumah warna krem luasnya 500 meter. Rumah warna biru luasnya 100 meter, dan seterusnya. Jadi rumah itu, ya, berbagai macam objek rumah itu kita bisa bentuk dari satu blueprint kelas, yaitu kelas rumah. Nah, jadi itu adalah analogi dari kelas. Ya, kelas itu adalah blueprintnya, kita desain dulu rumah itu ada properti apa aja. Misalnya ada warna, ada luas, ada jumlah pintu, jumlah meja, jumlah jendela, tipe atap, dan lain-lain. Kemudian rumah itu bisa ngapain aja, misalnya rumah itu kita bisa hitung luas rumahnya, lalu rumah itu bisa punya perilaku apa saja misalnya. Nah, dan kemudian kita jadikan objek, misalnya rumah itu jadi rumah merah dengan luas 1 hektar tadi, 1.000 meter misalnya. Rumah oranye 500 meter, rumah biru 100 meter, dan seterusnya. Nah, ini adalah desain kelas. Ya, misalnya ada cat atau kucing ya. Cat itu dia bisa memiliki beberapa atribut, ada mood-nya, ada hungry-nya, ada energi, ada metode, yaitu meow. Ya, meow itu dia bilang meow gitu ya. Nah, sehingga dia memiliki beberapa ini ya, beberapa hal yang biasa dilakukan itu diberi makan, bermain, dan tidur ya. Dimana kalau yang dilakukan itu adalah tidur, maka dia akan menambahkan energi dan menambahkan rasa lapar. Kalau bermain, maka moodnya yang bertambah, energinya berkurang, lalu dia akan bilang meow gitu ya. Lalu kalau kucingnya diberi makan, hungry-nya yang berkurang, moodnya bertambah, lalu dia juga akan meow lah, kurang lebih gitu ya. Nah, sehingga nanti sleep, play, dan feed itu adalah perilaku atau behavior yang dieksekusi oleh kucing ya. Dimana nanti ketika masing-masing behavior itu dikerjakan, maka dia akan merubah suatu nilai atribut dari suatu kucing tadi. Ini rancangannya dulu, ini blueprint ya, ini kelas. Nah, sekarang kita mau bikin kucing, misalnya kucing warna hitam. Maka dari kelas ini kita bikin kucing warna hitam dan warna coklat misalnya.
Apa yang bisa dikerjakan oleh kucing hitam dan coklat itu sama, yaitu meow, sleep, play, dan feed. Lalu apa saja properties yang mereka miliki itu juga sama, ada mood, ada hungry, dan ada energy gitu ya. Ya sehingga nanti kedua kucing hitam dan coklat ini akan memiliki nilai mood yang berbeda, nilai hungry yang berbeda, dan nilai energi yang berbeda. Dan pada saat yang sama bisa jadi mereka yang satunya lagi tidur, yang satunya lagi main gitu ya. Lalu di satu waktu mungkin yang satunya lagi makan, yang satunya lagi tidur gitu ya. Jadi setiap objek ini dibuat dari kelas yang sama, tapi dia bisa melakukan perilaku yang berbeda dari objek yang lain. Tapi jumlah atribut dan perilaku atau behaviornya mereka itu sama ya, sama jumlahnya, sama tipenya. Jadi tinggal disesuaikan saja apa yang kita inginkan dari suatu objek tersebut. Ya, baik. Eh, Kurang lebih seperti itu gitu ya pada materi malam ini. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Halo, apakah ada pertanyaan? Halo, Belum ada. tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya. Untuk rekaman sendiri nanti akan saya upload di LMS. Itu saja pertemuan kuliah kita pada malam ini. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini langsung saya tutup ya ruangannya karena akan digunakan kembali nanti.